penyiapan produk-produk informasi khusus untuk jalur mudik, baik itu jalur darat, laut maupun udara. Kita saat ini sedang dalam periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi pada umumnya cuaca adalah Halo Pak Fahri, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Diana. Ini udah minggu ketiga nih ya, Ramadan. Gimana puasanya Pak? Alhamdulillah so far lancar. Lancar ya? Tetap menikmati. Oh, Oke. Kalau awal-awal kemarin masih ada hujan-hujannya gitu ya Pak? Ya. Kalau minggu terakhir ini kayaknya lebih menantang karena memang Ya. untuk wilayah Jabodetabek Lebih udah panas. lebih panas kayak gitu. Tapi Kondisi masih lancar ya sejauh ini. Alhamdulillah. Ini udah minggu ketiga nih ya Pak. Jadi sebentar lagi kita udah mulai, masyarakat udah mulai siap-siap nih untuk tradisi mudik seperti itu ya. Nah, kalau dari instansi-instansi lain, dari stakeholder yang membantu melancarkan kegiatan tradisi arus mudik dan juga arus balik lebaran ini. Nah, kalau dari BMKG sendiri ada apa nih Pak? Ada persiapan khusus nggak buat lebaran arus mudik kali ini? Iya, jadi tahun ini diperkirakan jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode mudik ini melonjak ya dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 86 juta masyarakat yang melakukan perjalanan. Dan tahun ini diperkirakan bisa mencapai 123 juta. Wow. Nah, seluruh Indonesia selama periode mudik nanti ya dari 18 April sampai 26 April. Ya, 26. Nah, itu diperkirakan akan ada 123 juta masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan. Ya. Baik itu melalui darat, laut ataupun udara. Ya. Nah, BMKG sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya, kita juga tetap hadir ikut berpartisipasi dalam rangka turut mendukung kelancaran, keamanan, kenyamanan masyarakat yang melakukan mudik. Ada beberapa hal yang dilakukan BMKG, mulai dari penyiapan produk-produk informasi khusus untuk jalur mudik, baik itu jalur darat, laut maupun udara, ataupun kita bergabung di dalam posko-posko layanan mudik, baik itu di Kementerian Perhubungan ataupun di daerah, ya, di bandara gitu ya, dan di UPT BMKG kita melakukan membuka posko selama periode mudik ini. Jadi memang ada layanan spesial begitu ya Pak untuk periode mudik Lebaran tahun ini gitu. Kalau untuk itu tadi produk khusus, kemudian ada penambahan begitu Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada apa yang baru begitu kira-kira? Iya, jadi yang jelas frekuensi kita mendeliver informasi itu lebih banyak gitu ya. Dan informasi pun spesifik, misalnya cuaca jalur darat gitu sepanjang misalnya di Pulau Jawa, panjang rute Pantura ataupun jalur selatan atau jalur tengah itu kita buatkan informasi cuacanya di tiap kecamatan gitu ya. Jadi kalau kayak masyarakat yang mau mudik gitu, kira-kira di mana aja nih Pak bisa lihat informasi BMKG atau mungkin mau tanya-tanya gitu sepanjang perjalanan mudik gitu? Iya, jadi informasi cuaca BMKG bisa didapat di website BMKG ya www.bmkg.go.id. Kemudian dari akun-akun sosial media BMKG di Instagram, di Twitter, Facebook, akunnya info BMKG. Kemudian juga dari mobile apps-nya info BMKG juga bisa, dan juga di posko-posko yang ada di bandara, dan juga kita ikut di dalam informasi yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo melalui e-book mudik. Ya, itu ada e-book mudik yang dibuat oleh Kementerian Kominfo. Nah, di situ ada informasi cuaca juga ya, dan juga informasi kita masuk ataupun ditampilkan juga di pusat informasinya Korlantas Polri juga ada juga. Jadi kita masuk ke berbagai macam portal informasi. Nah ini nih Sobat BMKG penting banget nih, harus udah punya aplikasi info BMKG ya Pak. Bisa di-download dari App Store atau Play Store. Jadi kalau misalnya
paling mudah sih sebenarnya itu kalau untuk cari informasi ya. Kalau punya aplikasi sendiri kan lagi di mana tinggal klik cuaca saat ini di tempat yang berada saat itu gitu ya Pak. Jadi di mana aja Sobat BMKG berada atau lewati wilayah apa aja, mau tahu kondisi cuacanya, nanti mungkin mau lewat jalur ini bisa dicek dulu. Jadi bisa antisipasi nih, misalnya kalau cuacanya buruk mungkin dampaknya kemacetan gitu ya Pak. Ya Pak Fahri, ini kita di wilayah Jabodetabek kan memang 1 minggu terakhir ini sudah mulai panas terik gitu ya, hampir nggak ada hujan gitu. Tapi di beberapa wilayah lainnya masih ada cuaca ekstrim, hujan lebat, angin kencang seperti itu. Secara umum ya, wilayah Indonesia kita saat ini sedang dalam periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi pada umumnya cuaca adalah cerah, berawan. Kalaupun ada hujan itu bisa terjadi lebat tapi dalam durasi singkat. Namun ini tidak seluruh wilayah Indonesia sama. Inilah berkahnya Indonesia nih gitu ya. Sangat beragam gitu ya. Bukan cuma sukunya beragam tapi cuacanya juga beragam. Banyak sekali keragaman. Betul. Contoh di Indonesia bagian timur seperti di Maluku itu saat ini justru masih dalam periode puncak musim hujan. Betul. Nah ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Jadi walaupun untuk sebagian besar wilayah Indonesia hujan sudah mulai berkurang, tapi bukan berarti tidak ada hujan sama sekali gitu ya. Justru di periode peralihan ini masih ada potensi hujan tapi dengan durasi yang singkat. Jadi ini memang kita balik lagi nih tadi kalau anjuran untuk punya aplikasi Info BMKG itu penting banget gitu ya, karena kondisi peralihan seperti dikatakan Pak Fahri tadi, cuaca itu bisa jadi hujan lebat tapi durasi singkat, artinya cuaca dinamis sekali, bisa panas terus tiba-tiba berubah jadi hujan seperti itu. Nah kalau Sobat BMKG punya aplikasi Info BMKG nih pasti bisa update gitu, selalu update dan selalu mendapatkan peringatan dini seperti itu ya Pak, karena memang kita menyediakan peringatan dini dari mingguan, kemudian harian, bahkan sampai 3 jam sebelum kejadian seperti itu ya Pak. Ya itu salah satu langkah antisipasi yang dilakukan BMKG ya. Jadi kami berusaha membuat informasi cuaca dengan berbagai macam jeda waktu gitu ya, rentang waktu. Baik itu yang jangka panjang ya, jangka panjang itu prediksi iklim bisa sampai 6 bulan, 3 bulan atau 1 tahun ke depan. Kemudian yang harian, mingguan, harian, bahkan sampai dengan yang nowcasting. Nowcasting itu yang peringatan dini 3 jam sampai setengah jam sebelum kejadian. Jadi ini salah satu langkah antisipasi yang kami lakukan dengan menyediakan informasi cuaca dengan berbagai macam rentang waktu validitas gitu. Prospek cuaca untuk selama periode Lebaran nanti nih seperti apa Pak kira-kira? Karena ini seperti sudah kita katakan tadi, memang di wilayah Jabodetabek sendiri sudah mulai jarang hujan seperti itu, tapi di wilayah lain masih ada cuaca ekstrim, hujan lebat, angin kencang seperti itu. Kira-kira untuk prospeknya di periode mudik kali ini? Kalau bicara hujan lebat, ya, artinya lebat itu lebih dari 50 sampai 100 mm per hari. Selama periode mudik masih ada berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat ya, kemudian NTT, NTB itu juga masih ada. Kemudian menjelang tanggal 21, 22 itu di Riau, Jawa Timur, kemudian di Sulawesi Tengah, NTT itu juga masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat. Namun yang perlu menjadi kewaspadaan juga adalah gelombang laut. Betul. Gelombang laut ini juga selama periode mudik ada beberapa wilayah yang berpotensi memiliki tinggi gelombang mencapai 2,5 meter atau lebih. Di mana aja itu Pak? Ya itu di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, NTB itu berpotensi gelombang tinggi. Ya Pak, ini yang terakhir, kira-kira ada nggak himbauan khusus bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas mudik tahun ini Pak? Ya, kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode mudik ini. Yang pertama adalah pantau terus informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal yang ada, baik dari website, akun sosial media BMKG ataupun dari apps Info BMKG, ataupun dari website-website instansi lain yang memang sudah kita feeding informasi cuacanya. Yang kedua, jadikan informasi cuaca BMKG ini sebagai referensi dalam melakukan perencanaan perjalanan, gitu ya.
misalnya yang akan melakukan mudik dengan kendaraan roda 2 misalnya gitu ya. Informasi BMKG kan sudah bisa per jam dan per 3 jam dilihat. Bisa kita lihat kira-kira nih jam paling teriknya jam berapa nih gitu ya. Nanti bisa dikondisikan jam berapa harus istirahat gitu ya, jam berapa harus mulai jalan lagi gitu ya. Kemudian yang gak kalah penting juga adalah justru kesiapan kendaraan. Kendaraan mengingat kalau cuacanya terik, panas, tentu jalanan juga panas, kondisi ban itu pasti kan harus siap gitu ya. Kemudian yang akan melakukan perjalanan laut misalnya cek kondisi gelombang, apalagi yang mau menyeberang cek ombak ya Pak. Tentukan jam waktu untuk penyeberangan gitu ya. Nah itu juga yang jelas manfaatkan betul informasi cuaca ini dalam mendukung kenyamanan dan keamanan selama aktivitas. Dan juga selain aktivitas perjalanan adalah karena ada juga masyarakat yang akan melakukan wisata nih ya selama libur lebaran. Nah, ini juga cek informasi cuaca di lokasi wisata yang akan dikunjungi dan sesuaikan aktivitasnya dengan kondisi cuaca yang ada. Baik itu misalnya wisata bahari, wisata pantai ataupun wisata di pegunungan. Sesuaikan kondisi cuacanya. Nah ini semua informasi tadi ada di website, kemudian di aplikasi Info BMKG. Jangan lupa Sobat BMKG untuk download aplikasi Info BMKG dari App Store maupun Play Store. Dan juga di sosial media. Yang paling menarik emang kalau ini lihat info itu dari sosial media gitu ya Pak. Karena memang kita ada berbagai macam kegiatan informasi yang kita kemas secara menarik gitu untuk disampaikan melalui sosial media. Baik, terima kasih Pak Fahri untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang singkat di sini terkait persiapan mudik Lebaran tahun 2023 ini. Semoga Pak Fahri dan juga tim yang akan melayani masyarakat pada Lebaran kali ini diberikan stamina yang kuat gitu ya, sehat dan dapat melayani mendukung kelancaran arus mudik dari Sobat BMKG sekalian. Dan selamat menjalankan puasa yang tinggal sebentar lagi gitu ya Pak. Semoga lancar sampai Lebaran nanti ya, tidak ada kendala yang berarti. Mari kita sesuai dengan slogannya ya, mari kita dukung mudik yang aman dan berkesan. Ya baik Sobat BMKG, semoga perjalanan mudik di Lebaran tahun 2023 kali ini menjadi perjalanan yang berkesan begitu, dapat berkumpul bersama keluarga besar dan juga dapat kembali dalam keadaan yang selamat. Semoga kami dapat melayani, memberikan informasi untuk mendukung aktivitas mudik tahun ini dan kita semua diberikan kesehatan. Semoga puasa yang tinggal beberapa hari lagi ini dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam kondisi cuaca yang beraneka ragam seperti itu ya Pak. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Fahri.